Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan vlog Diri Raska. Oke cuy, selamat pagi semuanya. Sekarang hari Senin 9 Mei 2022. Gimana? Sudah semangat buat bekerja? Oke, harus semangat. Jadi kemarin nggak berasa ya, 29 April tiba-tiba sekarang sudah 9 Mei 2022. Cepet banget cuy. Jadi perasaan kemarin juga barusan terawih, ternyata sekarang ini apa namanya sudah masuk aja. Jadi emang nggak tahu kenapa ini alarmku bunyi ini tidak lupa nggak dimatikan. Ini alarmnya bunyi lupa dimatikan, posisi sudah di dalam tas. Ya sudahlah, sambil dengerin alarm berbunyi. Jadi 9 Mei 2022 sekarang tepat jam 7 kurang 15 menit, posisi melintas di Tanggal. Jadi sekarang ini mungkin teman-teman lagi posisi berangkat kerja atau mudiknya pulang pagi hari ini. Jadi kalau menurut saya yang biasanya berangkat pagi, ya ini lumayan ramai cuy. Oke, kita salib dulu. Jadi suasananya mulai ramai. Jadi sekarang sudah liburnya sudah berakhir ya cuy ya, sudah selesai. Jadi teman-teman yang punya rutinitas bekerja, semangat bekerjanya, kita kembali istiqomah menjadi pekerja yang baik. Waktunya berangkat on time, waktunya pulang juga on time. Oke, kita salib dulu lihat yang kiri. Jadi suasana terkininya. Oke, sebentar Pak, sebentar, saya nyalip ini dulu. Oke, kita kenalan. Jadi saya secara pribadi, karena ini masih dalam sesuatu hal yang baik, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin cuy. Jika ada salah ucap, salah penyampaian dalam konten ini, saya secara pribadi dengan tulus hati, dengan lapang dada mengakui kesalahan jika itu salah. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman semua yang melihat konten ini. Jadi mohon maaf lahir dan batin, dan selamat berkumpul bersama keluarga. Yang masih berkumpul bersama keluarga belum mudik. Loh, kok bisa belum mudik? Karena ada perpanjangan cuy. Kenapa ada perpanjangan? Katanya sih yang anak-anak SD atau anak-anak sekolah, jadi 12 Mei. Terus teman-teman yang perkantoran itu boleh WFH 1 minggu untuk mengurangi kemacetan. Terkait benar atau enggak, tapi press release-nya dari SKP 3 Menteri belum keluar. Jadi ya 9 Mei harus bekerja. Kita harus cek log sebelum jam 8. Oke, kita salib dulu truknya. Kita main lihat yang kiri dulu. Jadi suasananya di sekitaran Suramadu, dari Tangkel sampai ke Suramadu, kita coba liput, kita ke kanan. Jadi suasana yang terkininya kalau kategori saya ini ramai, lancar. Tapi kalau dulu itu video saya sebelumnya ini pas ketika arus mudik itu sampai dari Suramadu itu, kalau istilahnya orang Madura toron ya, itu macet total, macet parah. Jadi emang kenapa bisa semacet itu? Karena kita sudah 2 tahun tidak merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga tercinta, keluarga terkasih di kampung halaman. Jadi kesempatan dan momentum untuk pertama kali itu bisa dimanfaatkan cuy. Jadi kita sudah di fase endemi dari COVID-19. Jadi itu bisa dijadikan momentum kita bahwa wabah ini berakhir gitu. Jadi buat teman-teman semangat yang kemarin berhasil sampai sambung keluarga. Kalau saya secara pribadi sih ketika di mana ke Trenggala itu macetnya luar biasa. Apakah saya kapok? Oh tidak, jangan salah. Jadi ketika saya merasakan macet itu, hal yang terpetik dalam memori saya itu bahwa ekonomi kita itu sedang baik-baik saja, walaupun sebenarnya tidak. Kemudian saya lihat perjuangan teman-teman melawan macet dan yang lainnya untuk bertemu dengan keluarga, tetap sabar walaupun ada beberapa oknum yang bikin kesel di jalan, yang ngambil jalan jadi bikin tambah macet. Jadi itu yang bikin sedikit kekesalan, tapi itu bisa dikategorikan ya oknum saja. Jadi teman-teman yang bisa seperti itu datang untuk menyambung silaturahmi jauh-jauh, baik pakai motor
baik pakai mobil, baik pakai angkutan umum, nggak apa-apa. Karena hakikatnya mudik bukan untuk riya atau pamer kekayaan ya, bukan. Seberapa sanggup kita menyambung silaturahmi, apalagi orang tua yang menunggu kita di rumah. Itu jadi jangan pernah berkecil hati. Jangan pernah berkecil hati, karena hakikat mudik bukan kita riya, kita sombong, kita memamerkan apa yang kita punya di tempat kerjaan kita, bukan. Sekali lagi bukan itu ya. Jadi kita bisa menyambung silaturahmi sama saudara, kita bisa menyambung silaturahmi sama terutama orang tua yang masih ada di kampung halaman. Itu lebih mulia daripada kita pamer kita punya Pajero, Fortuner, ataupun kita punya iPhone 13, iPhone 15, bukan. Hakikatnya bukan di situ cuy. Jadi kita bisa menyambung silaturahmi itu kategori saya itu luar biasa. Sekali lagi luar biasa. Jangan pernah berkecil hati. Oke, kita sudah sampai di lampu merah Suramadu. Kita coba pelankan dulu mobilnya cuy. Oke, kita pelankan dulu. Oke. Di sini ini ya kategorinya lampu merahnya termasuk pelan ya cuy. Masuknya pelan tuh cepet ya, cepet. Oke, masih belum jalan. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi perjalanan arus balik atau bekerja, semangat. Atau sudah saldonya habis. aduh. Saldonya habis ya, kita harus belajar, bekerja, semangat. Kita kembali ke rutinitas normal. Jadi kita tidak boleh abai, karena kewajiban kita bekerja, berangkat pagi ya berangkat pagi, karena kita sandang pangan kita ya di situ. Dapat kita ngepul dari apa yang kita lakukan di tempat kerja kita. Jadi tetap semangat gitu cuy. Jam 7 kurang 7 menit. Oke, buat teman-teman sekalian ini ya mungkin langsung berangkat kerja ya. Ini posisinya nih, kalau dilihat dari tas gendong yang dipakai beberapa pengendara roda 2. Sebenarnya tadi mau nganten pakai ini ya, pakai sepeda motor, karena sepeda motor saya tidak rekomendasi untuk jalan pagi ini. Itu apa namanya, waktunya kayaknya ganti bos arem sama ini cuy, apa namanya ini, bos arem sama piringan cakram. Wah rame cuy. Jadi saya khawatir terjadi sesuatu pagi ini. Jadi saya pastikan hari ini sampai kantor dulu, baru besok mungkin bawa motor. Habis itu kita ke Yamaha mungkin buat benerin motor. Oke, kita sudah sampai di tempat jualannya Suramadu cuy. Jadi UMKM seperti ini sekarang sudah mulai bergeliat, karena pariwisata kita juga sudah mulai bergeliat. Yang kemarin jalan-jalan ya yang kena macet total, akhirnya jalan-jalannya ya di jalan, karena semua destinasi wisata hampir rata-rata dipenuhi oleh pengunjung. Ya karena kesempatan itu cuy. Jadi akses jalannya tidak banyak atau tetap, namun volume kendaraan yang keluar tuh melebihi kapasitas dari jalan yang ada. Jadi ya mau tidak mau. Dan saya mau sedikit berkomentar terkait ini ya, buat teman-teman. Ambulan yang digunakan dan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menghindari kemacetan, itu menurut saya sesuatu yang keliru, sehingga nanti berdampak kepada driver ambulan yang lainnya ataupun teman-teman escort yang lainnya. Jadi saya sangat disayangkan melihat ada kejadian 2 ambulan hanya untuk melintas menghindari kemacetan, itu digunakan bukan peruntukannya mengangkat pasien tapi mengangkut penumpang cuy. Aduh parah deh, parah. Oke, kita sudah sampai di sini nih. Tetap biasa ingatkan ya, kecepatannya dikurangi karena bagian sini ini bergelombang ya. Mungkin hari ini ada yang lihat
video saya sekali lagi di sini nih bergelombang ya. Gelombangnya bukan parah, bergoyang sih. Nah tuh kerasa. Jadi kita sudah masuk di jembatan Suramadu. Mungkin kalau di sisi motor ini sudah rame banget ya. Oke, kita lihat kenapa masuk mana. Saya masuk tengah aja. Oke, kita gaskan. Oh, ada plat D. Nampaknya plat D cuy. Jadi di line motor ternyata ini ya, kalau jam-jam hari Senin hari ini nih biasanya rame banget sih. Biasanya rame banget, apalagi di bawah jam 7 itu rame ya. Karena sekali lagi posisi berangkat kerja ataupun mudik. Oke, kembali lagi ke topik utama yang tadi terkait pembahasan ambulan buat teman-teman. Siapapun yang mendengarkan konten ini terkait ambulan, gunakan seperti fungsinya, jangan disalahgunakan demi kepentingan sedikit orang yang memanfaatkannya. Jadi nanti berdampak kepada driver ambulan yang lain yang benar-benar kendaraan jadi kendaraan prioritas, lagi ngangkat penumpang harus dicegah dan yang lainnya. Oke. Kemudian teman-teman yang escort tetap santuy, salam santuy. Yang buat escort ngebantuin ini ambulans, tetap escortnya santuy, sopan. Karena teman-teman juga harus butuh edukasi juga, karena kadang kita abai juga. Kita lihat ada kendaraan prioritas, kita kadang masih di kanan atau tidak ngasih jalan. Jadi buat teman-teman escorting, sabar dan kalian keren dan tetap istiqomah buat ngebantuin ini teman-teman driver ambulan untuk membuka jalan. Oke, sekarang posisi sudah mau masuk ke bentang tengahnya jembatan Suramadu cuy. Kita sebentar lagi masuk di bentang tengahnya jembatan Suramadu. Ini tepat 9 Mei 2022 jam 7 kurang 3 menit. Kita sudah melintas di bentang tengahnya di Suramadu. Jadi kalau suasana mobil mungkin tidak seramai di motor ya, kalau berdasarkan pengamatan saya. Oke, kita masuk ke bentang tengahnya jembatan Suramadu. Hari ini cerah banget ya. Saya kira hujan loh hari ini, makanya itu sudah dipersiapkan. Tapi karena ini di beberapa hari ini kita ini ya masih merasakan hujan ya untuk di wilayah Bangkalan dan sekitarnya, terutama di Toncu kemarin itu masih ini ya, sampai ada genangan air. Oke, kita sudah lewat dari bentang tengahnya jembatan Suramadu cuy. Dan posisi di kiri jalan itu kalau yang di line-nya motor itu ramai lancar cuy. Keren cuy. Pemandangan di mana? Di Surabaya keren cuy. Cerah cuy. Walaupun masih ada ini ya, masih berawan dan sedikit ada mendung, tapi cerah cuy, kategori cerah kalau menurut saya. Oke, kita akan turun dari jembatan Suramadu cuy. Dan ada penumpukan di depan untuk sepeda motor, ada penumpukan. Jadi tetap hati-hati, fokus buat yang teman-teman berkendara baik roda 2 maupun roda 4, tetap fokus. Sekarang tepat jam 7 cuy. Jam 7 kurang berapa detik ini? Oke, jam 7. Oke, kita sudah sampai di ujung dari jembatan Suramadu di kilometer 1. Melalui konten ini saya secara pribadi mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman semua, melaporkan dari jembatan Suramadu di 9 Mei 2022. Tetap semangat buat teman-teman yang bekerja pertama kali hari ini setelah kita libur panjang cuti bersama, tetap semangat. Dan saya akhiri video kali ini, ketemu di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, bahagia selalu. Kita sudah di fase endemi, maka tetap semangat dan semangat. Saya akhiri video kali ini dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.